Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka untuk membahas mengenai peran hukum bisnis dalam organisasi bisnis. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju ke puncak kebahagiaan, insya Allah. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat hadir dalam Zoom meeting ini untuk membahas mengenai tugas kelompok yaitu peran hukum bisnis dalam organisasi bisnis. Kami dari kelompok 4 kelas 1B D3 Administrasi Bisnis yang beranggotakan itu Nurhartini Eko sebagai koordinator kelompok, Aulia Istiqomah, Andi Aldra Syahrani, Siti Muhajira, dan Ita Mutahra. Mungkin untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Nurhartini Eko untuk membahas pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dan perkembangan hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum dan bisnis. Banyak definisi yang diberikan pada kata hukum, namun tidak ada yang lengkap dan menggambarkan arti dan hukum secara utuh. Sedangkan kata bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para investor dalam risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan mendapatkan uang dari entrepreneur dan mendapatkan keuntungan. Next. Ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis terdiri atas pertama, 1. Kontrak bisnis, 2. Jual beli, 3. Bentuk-bentuk perusahaan, 4. Perusahaan GO publik dan pasar modal, 5. Penanaman modal asing, 6. Kepailitan dan likuidasi, 7. Merger dan akuisisi, 8. Perkreditan dan pembiayaan, 9. Jaminan hutang, 10. Surat berharga, 11. Pemburuan, 12. Hak atas kekayaan intelektual, 13. Anti monopoli, 14. Perlindungan konsumen, 15. Keagenan distribusi, 16. Asuransi, 17. Perpajakan, 18. Penyelesaian sengketa bisnis, 19. Bisnis internasional,
20. Hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri pertama atas pemaparan materinya. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Ita Mutahara yang akan membahas mengenai hukum bisnis di Indonesia dan fungsi hukum bisnis. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis di Indonesia. Hukum yang berlaku dalam bisnis di Indonesia adalah beberapa kitab undang-undang peninggalan Belanda yang masih berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Selain itu, ada banyak aturan terkait bisnis yang belum diakomodasi dalam KUHD dan harus diketahui sebagai hukum yang berlaku dalam aktivitas bisnis. Beberapa aturan tersebut adalah aturan terkait perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, penkreditan, asuransi, hak atas kekayaan intelektual, dan aturan lainnya. Next. Fungsi hukum bisnis. Menurut Amir Rizal tahun 1996, fungsi hukum bisnis ialah yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktik bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Saya akan beralih ke pemateri ketiga, yaitu Andi Audra Syahrani yang akan membahas asas hukum bisnis dan peran hukum bisnis dalam organisasi bisnis. Baik, saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai asas hukum bisnis. Dalam praktik bisnis yang menjadi sumber dari kontrak meliputi dua aspek pokok. Pertama, aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang disepakati. Kedua, aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi kontrak yang telah disepakati. Materi berikutnya yaitu peran hukum bisnis dalam organisasi bisnis. Hukum bisnis sangat berperan penting dalam mengatur kegiatan bisnis, agar bisnis bisa berjalan lancar, aman, dan tertib, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh hukum bisnis ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk. Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut, peraturan perundang-undangan, imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang merugikan masyarakat. Contohnya, monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Saya akan beralih ke pemateri keempat, yaitu Siti Muhajirah, yang akan membahas mengenai hubungan manajemen dengan hukum bisnis dan sumber-sumber hukum. Baik, saya persilakan kepada pemateri keempat. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dengan hukum bisnis. Hubungan manajemen dan hukum bisnis adalah efektivitas pengolahan kegiatan antara lain
dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Next. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal, termasuk dengan sumber hukum formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, antara kelima, perjanjian. Yang keenam, doktrin. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materinya kepada pemateri keempat. Untuk selanjutnya, materi kelima itu, saya akan menjelaskannya sendiri, yaitu sistematika hukum dan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Sistematika hukum yang pertama itu, hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara, serta mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk hukum publik ialah yang pertama itu hukum tata negaraan, yang kedua hukum pajak, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum administrasi negara, yang kelima hukum privat. Yang kedua itu hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat ialah yang pertama hukum sipil atau perdata, yang kedua hukum dagang. Yang ketiga itu sistematika hukum perdata. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu perusahaan dagang, yang kedua persekutuan pendata, yang ketiga persekutuan firma, yang keempat persekutuan komanditer, yang kelima perseroan terbatas atau PT. Baik, itulah tadi materi-materi yang sempat kami sampaikan atau bawakan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.